Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alfiusya Maulana. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari tugas pertemuan 6, yaitu membuat MVC. Tapi di sini ada ketentuannya, entity kelasnya harus lebih dari satu. Jadi mungkin ada 2 tabel di sini dan mereka akan saling berelasi satu sama lain. Oke. Nah, coba kita nanti saya akan tunjukkan. Oke. Yang pertama, di sini saya sudah membuat database dengan nama PBO_6. Nah, di sini saya juga sudah membuat dari tabel-tabelnya masing-masing, ada mahasiswa, fakultas, dan dosen. Nah, yang pertama saya akan bahas dosen dulu. Nah, di sini dosen itu sifatnya sebagai parent, bukan child. Nah, di sini terus strukturnya saya buat sederhana mungkin. Ada kode dan nama. Kode ini akan menjadi primary key dari tabel dosen ini dan mempunyai length sepanjang 11. Lalu di fakultas pun sama, saya punya kode dan nama. Nah, kodenya juga sama, akan jadi primary di sini. Nah, lalu ada tabel mahasiswa yang kolomnya akan seperti ini. Ada NRP sebagai primernya, nama, angkatan, dan saya di sini memberi nama untuk field kode dosen nanti yang akan dihubungkan ke tabel dosennya sendiri, dan fakultas juga sama yang akan dihubungkan ke data fakultas. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nanti jadiannya, dan relasinya juga akan seperti ini. Nah, kayak gini kurang lebih. Oke. Cukup penjelasan untuk tabelnya, langsung ke materi programnya. Oke. Nah, di sini saya coba running untuk programnya. Oke, sebentar. Agak cukup lumayan lama. Nah, di sini saya sudah membuat datanya. Ada seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, ada ini saya kebalik nih naruhnya, nanti gampang bisa diganti namanya. Yang penting datanya sudah tampil di sini. Nah, misalkan coba kita contohkan, nanti tinggal diganti di sininya aja nih. Oke, gampang itu, cuman penamaan doang, gak terlalu masalah besar sih. Oke, yang penting prosesnya berjalan. Nah, untuk NRP coba saya contohkan seperti ini. Namanya misalkan nama saya, angkatan ke-10 misalkan. Nah, kode fakultasnya saya masukin ilmu komputer yang pertama, dan kode dosennya misalkan yang ini. Oke. Nah, ketika klik new, nah, yang tadi ini akan berhasil diinputkan. Ini udah berhasil. Nah, bagaimana dengan edit dan delete-nya? Nah, sama seperti edit dan delete. Ketika salah satu datanya diklik, nah maka nanti tombol new-nya mati. Sebelum saya juga sudah kerjakan, pernah buat juga untuk tugas besar 1. Sama konsepnya seperti itu. Nah, di sini untuk editnya sama. Misalkan kita ganti jadi fakultas ilmu komputer dan dosennya kita ganti dengan Z. Ketika diganti, nah di sini berhasil Z dan fakultas ilmu komputer. Nah, bagaimana dengan delete? Kalau delete, tinggal delete aja. Di sini misalkan tes 2 nih, kita delete. Nah, nanti akan terdelete. Nanti kan saya benerin juga nih cancelnya untuk mati di awal. Oke. Nah, misalkan lalu mau cancel nih. Nah, nanti tinggal cancel aja di sini. Nanti akan otomatis mati. Nah, kurang lebih programnya seperti ini dan sudah berjalan dengan lancar. Oke. Nah, saya coba jelasin satu-satu di sini. Untuk source-nya. Nah, bentar. Nah, kurang lebih untuk
yang ada tambahannya sih untuk add value combo box. Saya buat seperti ini. Jadi saya buat variable object dengan tipe data string untuk mendapatkan value dari tabel dosen dan fakultas itu sendiri. Nah, kurang lebih codingnya seperti ini, tidak ada yang aneh-aneh juga. Nah, nanti terakhir ketika udah di for each kan, jadi kayak di list kan. Nah, nanti kita langsung masukin ke combo boxnya aja. Jadi untuk masukin ke combo boxnya di set model, nah nanti ada perintah default dari combo box dari Java Swing sendiri. Nanti lalu kita masukin variabel object stringnya. Oke. Nah, udah seperti itu. Untuk refresh input juga sama seperti yang kemarin. So data juga sama seperti yang kemarin juga, gak ada yang berbeda, kurang lebih sama. Untuk cancel juga sama. Nah, yang tadi di delete itu kita tinggal tambahin aja btn cancel set enable to false. Oke. Nah, edit juga sama, kita tinggal copy paste saja. Nah, di sini nggak ada yang aneh-aneh juga. Oke. Input juga sama, table mouse click juga sama seperti yang ada di tugas besar yang sebelumnya. Jadi kurang lebih sama sih. Nah, cuma ada sedikit yang berbeda di sini. Nah, di tabel di modelnya, di masing-masing modelnya. Nah, ketika kita membuat sebuah relasi di suatu tabel, nah maka nanti akan seperti ini setter-getternya, terutama untuk yang kode dosen sama kode fakultas nih. Nah, tipe datanya itu bakal jadi objek dia. Karena apa? Karena kita terhubung sama model dosen dan fakultas. Jadi kita manggil objek value objek yang ada di modelnya masing-masing. Oke. Nah, di dosen seperti ini. Untuk setter getternya sama. Nah, cuma bedanya nanti di mahasiswanya, di table childnya. Oke. Kurang lebih sama seperti ini juga. Oke. Mungkin cukup kali ya penjelasan dari saya, karena sama semua, cuma yang bedakan itunya aja, entitasnya aja yang ada dua. Kurang lebih ini hampir sama seperti yang ada di sebelumnya juga yang sudah pernah saya buat. Kita buat entity manager factory, lalu kita describe-in modelnya, controllernya, dan lain-lain juga, dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan pada programnya sendiri. Oke. Nah, kita coba sekali lagi jalankan untuk meyakinkan bahwa ini berhasil. Oke. Kita ulang dari new, edit, delete, dan cancel. Oke. Sebentar, agak sedikit lama. Oke. Nah, kita coba tes nomor 777 dengan nama misalkan Maulana, terus nomor angkatannya 8 misalkan, fakultas sipil dengan dosennya 3 atau Viper. Nah, Maulana, Viper, fakultas sipil. Oke, berhasil. Ketika edit, kita ganti ini, misalkan bukan angkatan 8, angkatan 7, dan fakultasnya kita ganti ke mesin. Lalu untuk dosennya kita ganti dengan res. Edit. Nah, cancelnya mati, dan terganti juga res fakultas mesin. Bagaimana mau dihapus? Sama, kita tinggal delete aja di sini. Delete, kita berhasil. Oke, kurang lebih penjelasannya seperti itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.